Kemarahan adalah salah satu ekspresi dari stres, tetapi bukan satu-satunya cara menghadapi masalah. Banyak orang berpikir bahwa marah itu wajar atau bahkan diperlukan. Padahal, sebenarnya ada banyak cara lain untuk menyelesaikan masalah tanpa harus meledak-ledak. Kemarahan muncul ketika kita tidak mampu menerima kenyataan atau ketika harapan kita tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Seringkali, stres muncul karena kita ingin lingkungan atau orang di sekitar kita bertindak sesuai keinginan kita. Misalnya, saat sedang nyetir mobil bersama pasangan, kita ingin mengemudi dengan tenang. Tapi pasangan terus mengomentari cara kita membelok atau mengerem. Pikiran kita mulai gelisah, napas cepat, dan tangan menegang. Alih-alih marah, kita bisa menyampaikan perasaan dengan lembut. Misalnya, sudah say, aku jadi agak kesulitan fokus nih. Dengan kalimat ini, kita tetap menyampaikan perasaan, tapi tidak menyinggung pasangan, dan memberi kesempatan untuk saling memahami. Contoh lain, saat ingin tidur setelah hari yang melelahkan, tiba-tiba anak kecil menangis, atau ada suara nyamuk di kamar. Pikiran kita langsung berlari. Kenapa nggak bisa tenang sebentar? Padahal, jika kita sadar pada kondisi saat ini, kita bisa mengatur napas, menerima kenyataan, dan menenangkan diri sebelum bereaksi. Dengan begitu, nyamuk atau tangisan anak tidak menjadi sumber kemarahan yang besar. Stres juga muncul karena keterikatan pada masa lalu atau kekhawatiran terhadap masa depan. Kita menyesali pertengkaran kemarin, atau gelisah menghadapi rapat penting besok. Padahal, masa lalu sudah berlalu, dan masa depan belum pasti terjadi. Fokus pada saat ini membantu kita tetap tenang. Saat ini, kita sedang duduk, bernapas, dan menyelesaikan apa yang ada di depan mata. Mengelola kemarahan bukan berarti menahan emosi sepenuhnya, atau menjadi pasif. Contohnya seperti ular yang belajar sabar. Ia mendesis sebagai tanda batas, bukan untuk membalas. Kita juga bisa mengekspresikan kemarahan dengan cara yang tepat. Misalnya memberitahu pasangan dengan lembut, bukan membanting pintu atau memarahi secara berlebihan. Kunci utama adalah menyadari hidup saat ini. Setiap kali melakukan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri. Saat ini saya sedang apa? Misalnya saat memasak, fokus pada proses memotong bahan dan menyiapkan masakan. Saat bekerja, fokus pada tugas saat ini. Saat bermain dengan anak, fokus penuh pada anak tanpa memikirkan masalah lain. Kesadaran ini membantu kita melihat masalah dengan jelas, menenangkan pikiran, dan menemukan solusi yang konstruktif. Selain itu, menyadari kondisi saat ini membuat kita lebih sabar dengan orang lain. Jika pasangan lupa menutup pintu, atau anak meninggalkan mainan berserakan, kita bisa menanggapinya dengan bijak, bukan marah. Energi yang biasanya digunakan untuk kemarahan dapat dialihkan untuk memperbaiki situasi. Akhirnya, kemarahan yang terkendali justru menjadi guru. Stres berkurang, energi lebih fokus, dan hidup terasa lebih ringan. Marah bukan untuk dilepaskan secara destruktif, tetapi untuk dipahami, dikelola, dan diarahkan. Dengan menyadari hidup adalah saat ini, kita bebas dari beban masa lalu dan kecemasan masa depan, sehingga setiap tantangan bisa dihadapi dengan kepala dingin, hati tenang, dan tindakan bijaksana.